Gila nitipin anak sama emak sendiri harus bayar. Sebelum gua merit, 5 tahun terakhir itu gua kerja di perusahaan asuransi. Nah di Indonesia waktu gua mau masuk asuransi, gua nggak perlu diploma asuransi. Yang penting lu mau, lu bisa, udah. Tapi di sini kalau lu mau cari kerjaan, sertifikat lu Iya, apa? diploma yang dilihat. Diploma lu apa? Oh, kalau gue cuman kerja yang sederhana, nah gaji gue akan habis untuk biaya penitipan anak. Gue nggak bisa ngarepin siapa-siapa, jadi ya mau nggak mau ya gue harus sendiri gitu loh. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Temen-temen taunya kan manggilnya Via. Nama gue sebenarnya kan Olvia Mulyati Sasmita. Sampai sekarang juga family name gue Sasmita. Jadi gue tidak memakai nama belakang suami. Karena saya sudah bangga dengan nama belakang family saya. Ya kan, jadi gue nggak pakai nama belakang suami. Terus siapa itu Via? Via itu ya, gue kalau ditanya gitu ya siapa ya, gue cuman Via itu anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Jadi gue punya 2 kakak cowok, terus gue yang terakhir gitu. Terus gue kesini sejak tahun 2002, married sama orang Belanda. Terus kita berdua punya anak 1, cewek, umurnya 20 tahun gitu. Ya, terus kakak gue dua-duanya juga udah pada married, sama-sama punya anak 1 mereka juga. Jadi keluarga ngirit ya. Kebetulan, jadi kakak yang pertama punya anak 1 cowok, kakak kedua punya anak 1 cewek, terus gue juga punya anak 1 cewek. Udah, terus gue dulu ya sekolah biasa, SD, SMP, SMA, terus kuliah ekonomi di UKI Cawang, terus lulus ya sarjana 1 lah. Nah, tapi sampai di sini, terus sempat kerja di Jakarta, berapa tahun ya? 10 tahun berarti. Terus pindah ke sini jadi ibu rumah tangga selama 13 tahun, Dina. 13 tahun jadi ibu rumah tangga, sampai akhirnya bisa ada kesempatan untuk kerja di toko. Jadi kalau toko di sini itu bukan kayak toko di Indonesia yang jual beli barang, tapi toko itu biasanya menjual makanan yang untuk bisa dibawa pulang gitu loh. Kita bilang toko Indonesia. Nah, tapi kalau di sini toko Indonesia juga ada yang jual makanan dan juga mereka jual barang. Kalau ini lebih cenderung ke toko yang untuk menjual makanan gitu loh. Nah, kebetulan ya dikasih kesempatan, waktu itu ada salah satu dari grup Pelangi Kasih ini, Agnes, waktu itu punya toko gitu loh. Jadi dia nawarin ke gue, sekarang mau kerja nggak nih selain jadi ibu rumah tangga gitu loh. Nah terus ya gue itu selalu orangnya yang nggak langsung percaya diri gitu loh. Jadi nggak langsung oh ya, tapi gue mikir boleh, tapi bisa nggak kalau kerjanya di weekend. Karena waktu itu anak gue masih umurnya belum 13 ya, belum bisa sendiri lah gitu kan. Ya udah dari awal situ kerjalah gue di toko yang Agnes punya, kerjanya di weekend, jadi Sabtu Minggu gitu loh. Terus selama 6 bulan, nah dari situ tuh baru tuh gue mulai kerja di tempat lain juga gitu kan. Agnes waktu itu tokonya tutup, terus kerja di toko lain, terus sempat kerja di kepasturan, mengurus seorang pastor kepala gitu. Terus sampai akhirnya 4 tahun yang lalu baru kerja di tempat konektor kabel. Ya, terus ya tetap masih jadi ibu rumah tangga juga sih. Gitu. Itu jabatan seumur hidup ya? Jabatan seumur hidup 24 jam gitu ya, begitu. Sebelum ke Belanda kan, lu kan
abis kuliah terus langsung kerja gitu. Penyesuaian diri lah ya, selama di sini lu jadi ibu rumah tangga selama 13 tahun. Nah, ada tipsnya nggak buat orang yang mau mulai hidup baru ya di Belanda gitu dari Indonesia? Kan gue married sama suami yang orang Belanda, yang orang tuanya udah bercerai. Jadi terus suami gue itu cuma punya kakak cowok satu, terus kita nggak ada family yang lain. Jadi buat untuk orang tips yang maksudnya kalau kalau kita ke Belanda tuh gampang, tapi waktu itu saat itu gue berpikirnya gini, gue nggak bisa kerja saat itu karena suami waktu itu kan belum punya anak, jadi belum bisa kerja dulu, harus kursus bahasa Belanda setahun, malah akhirnya setahun lebih kursus bahasa Belanda, terus kepingin punya anak. Jadi karena kepingin punya anak, gue belum bisa ngelamar kerjaan gitu loh. Ya kalau hamil kan susah lagi. Nah setelah punya anak, suami gue itu kerjanya tidak bisa fleksibel. Jadi suami yang kerjanya nggak bisa tuh tepat jam 5 dia sampai rumah. Nah terus gue ada keinginan, pengen kerja yang jam 6 ke malam gitu kan, kerja di mana gitu kan. Tapi suami ini nggak bisa kita harapkan pulang jam 5 gitu loh. Dan gue punya pengalaman kerja itu cuman jadi kayak finance, sempat kayak bukan finance ya, kayak administrasi pembukuan. Sedangkan sekolah gua dulunya ekonomi pemasaran secara resminya. Jadi kalau ditanya di sini Belanda itu kalau lu mau cari kerjaan, sertifikat lu apa? Diploma lu apa? Oh, diploma gua itu ekonominya pemasaran. Lu ada nggak pengalaman di pemasaran? Kagak ada. Gitu. Nah, sebelum gue married 5 tahun terakhir itu gue kerja di perusahaan asuransi, gitu kan. Nah, di Indonesia waktu gue mau masuk asuransi, gue nggak perlu diploma asuransi. Yang penting lu mau, lu bisa, udah. Tapi di sini kalau gue bilang, saya punya pengalaman kerja di asuransi, lu punya nggak diplomanya? Nggak ada, ya udah gue nggak bisa. Udah gitu, kalau gue cuman kerja yang sederhana, gue cuma pembukuan yang sederhana. Nah, gaji gue akan habis untuk biaya penitipan anak. Sebagai gambaran aja, menitipkan anak di daycare pada tahun 2026 ini di Belanda sekitar 11 euro per jam. Ya ada tarif maksimal, ada tarif bawah sih. Yuk kita coba hitung. Misalnya kita ambil tarif bawah aja yang 10 euro per jam. Nah, kita harus kalkulasikan biaya penitipan anak, dikalikan durasi kita bekerja, plus perjalanan dari daycare ke tempat kerja pulang pergi. Kalau misalnya pulang perginya 1 jam, nih berarti cukup dekat ya tempat kerjanya, dalam setengah jam bisa dicapai. Berarti anak dititipkan selama 9 jam. Hasilnya 90 euro per hari. Memang sih ada tunjangan juga dari perusahaan tempat kita bekerja ya, atau pengembalian pajak untuk menunjang pembayaran penitipan anak ini. Tapi juga kan gak full. Nah, kita mesti kira-kira sendiri deh tuh gaji kita kalau dihitung-hitung per harinya berapa, worth it gak nitipin anak untuk bekerja. By the way, ini hitungan untuk anak yang masih balita dan belum wajib belajar ya. Kalau sudah wajib belajar, durasi penitipannya berarti setelah pulang sekolah sampai ortunya pulang kerja. Jadi ya udah gue pasrah aja dengan kehidupan ibu rumah tangga, tapi gue enjoy gitu loh. Jadi gue tuh nggak ngerunek, dulu gue kerja, gue punya duit apa, ya enggak gitu loh. Berapa kali gue sempet ngelamar kayak dulu di tempat apa ya kayak ngetik gitu loh. Gue sempet ngelamar, tapi ternyata kecepatannya nggak seperti yang orang profesional yang lain yang misalnya 1000 per menit. Nah, gue cuman berapa gitu kan. Terus gue pernah ngelamar di logistik gitu kan. Tapi gue berpikir pengen cari yang part time gitu kan. Tapi balik lagi ke pentok, suami itu kerjanya kagak fleksibel. Jadi gue berpikir udahlah gue mendukung suami aja gitu loh. Jadi ya gue sampai akhirnya dikasih kesempatan kerja di toko karena weekend. Terus selanjutnya kerja lagi di toko yang lain juga weekend. Nah abis itu anak gue makin gede tuh. Nah barulah gue mulai kerja di kepasturan itu yang kerjanya sampai jam 2 siang doang gitu loh. Jadi tetap gue bisa pulang, bisa ngurus anak. Jadi istilahnya tidak tergantung sama suami yang harus pulang cepet lagi gitu loh. Ya, jadi tipnya kalau untuk orang yang udah biasa kerja,
kesempatan kerja di sini sebenarnya banyak gitu loh. Cuman kembali ke situasi keluarga masing-masing aja gitu loh. Tapi kalau misalnya lu pendidikan lu sesuai dengan yang ada di Belanda yang dikepengenin, terus lu punya dapat gaji yang bisa membayar penitipan anak, lu akan bisa gitu loh. Tapi kalau gue saat itu kepentoknya sama gue punya diploma gue pemasaran, tapi gue tidak pernah kerja di pemasaran. Terus gue kerja terakhir 5 tahun di asuransi, tapi gue tidak punya diploma asuransi gitu aja. Oh ya, satu, gue juga pernah kursus kursus 9 bulan, kursus malam. Jadi gue saking isengnya, akhirnya gue ngambil kursus pertama apa itu namanya administratif ya. Iya, jadi cuma yang 1 minggu kursus 3 jam selama 9 bulan. Iya, tapi sekarang juga nggak kepake itu kursus. Tapi seneng aja bisa kursus gitu loh. Ya udah gitu aja. Kalau gue lihat keluarga-keluarga yang lain, mereka gini loh, misalnya kerja waktu kerja itu kan 5 hari. Tapi dia kerjanya bisa 3 hari doang rest, atau dia kerja 4 hari. 1 hari dia titipin ke mamanya sendiri. Atau dia kerja 3 hari, 1 anaknya dititipin sama mertua, 1 hari dia titipin sama mamanya gitu loh. Tapi ada juga orang yang kerja 4 hari, 1 hari dititipin anaknya di kres gitu loh. Jadi kalau untuk biaya, gue sama sekali nggak ada ide. Cuman yang gue tahu mahal gitu. Saat itu aja misalnya 1000-an berapa. Memang dapat pengembalian pajak. Tapi kalau misalnya gue harus bayar 800, misalnya, lah gaji gue berapa gitu. Ngapain juga gue cuma dapat 500. Selebihnya yang sebagian besarnya gue kasih ke titipan anak. Lah mendingan gue ngurus anak gue sendiri gitu loh. Karena gue nggak bisa ngarepin mertua. Dan gue selain mertua, gue nggak bisa ngarepin ipar gue yang cewek juga karena rumahnya juga jauh. Kayaknya gue nggak bisa ngarepin siapa-siapa. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus sendiri gitu loh. Kalau untuk orang Indonesia nitipin anak ke orang tua kan orang tua kayaknya istilahnya ya bukan wajib ya. Udahlah udah biasa titipin aja ke mama gue gitu kan. Kalau di sini kita kadang-kadang ada mama yang nggak apa-apa gitu loh. Gue rela terima cucu. Tapi ada juga keluarga mama sendiri atau mertua, oke, lu titipin anak, tapi seenggaknya lu harus ada bayaran, imbalan. Jadi secara benar-benar secara profesional, jadi si mama atau si mama mertua atau papa mertua lah, pokoknya kayak gitu, pokoknya mereka mendapatkan uang imbalan, tapi di sini itu lumrah istilahnya. Kalau di Indonesia mungkin udah digosipin kan, gila nitipin anak sama emak sendiri harus bayar. Kalau di sini tuh nggak begitu gitu loh. Kayak gue punya temen orang Belanda itu kasih ke mertuanya saat itu berapa tahun yang lalu, mereka kasih 300 euro gitu loh. Jadi istilahnya buat imbalan gitu loh buat si mamahnya. Jadi kan si keluarga mertuanya itu juga ya istilahnya bukan ngarepin duit, tapi kan seenggaknya mereka harus menyediakan waktu loh. Misalnya tiap Rabu sama Jumat dia harus terima si cucu. Jadi kalau misalnya dia ada janji atau dia harus pergi, dia kan harus nggak bisa. Gua Rabu sama Jumat jatah gua jaga cucu. Ya dong. Jadi kalau ada uang imbalan kan si mertua itu juga seneng sih. Tapi akhirnya uang imbalan itu balik juga ke cucunya karena gue dapat cerita waktu si salah satu anaknya umur 18 itu dikasih uang untuk belajar mobil. Lah jadi kan mungkin ya neneknya itu uang yang dari si mamahnya ini nih, gue simpen nanti cucu gue 18 bisa gue kasih dia untuk ngambil SIM gitu. Pokoknya di sini tuh bukannya kita berhitungan lu gue jagain anak lu harus bayar gitu. Tidak gitu loh, sesukarela aja gitu. Tapi ya harus deal dari dua-duanya. Ada juga sih yang gue denger mertuanya sendiri yang minta gitu loh. Nggak bisa, lu gratis, lu kan kerja dapat duit gitu kan. Ya berarti lu juga harus kasih gue gitu. Gitulah di sini. Kalau di keluarga gue, nyokap gue itu asli ibu rumah tangga sejak punya anak kedua. Jadi waktu anak pertama nyokap masih bisa lah nitipin anak 1 ke pembantu gitu kan. Tapi begitu punya anak kedua, ya zaman dulu puluhan tahun yang lalu, ya pembantu itu kan beda
nggak kayak zaman sekarang kan, oh bisa ada pembantu, bisa ada suster gitu kan, suster buat ke anak, pembantu urus rumah gitu. Lagian juga dulu bokap gue itu kan cuman karyawan bank. Jadi ya nyokap pikir nggak mungkin dong nambah pembantu 2, ya kan. Akhirnya jadi begitu punya anak kedua, nyokap berhenti kerja. Nah, cuman ya kadang-kadang dia jahit untuk diri dia sendiri, terus untuk bikinin gue baju, atau untuk kenalan-kenalan aja family, atau ada tetangga yang tahu nyokap jahit, tolongin dong gitu, tapi bukannya untuk profesi gitu. Ya jadi ya begitulah nyokap gue asli ibu rumah tangga. Kakek nenek nggak terlalu deket, sedekat-dekatnya tapi rumahnya sebenarnya agak miring ya, seberang-seberangan. Kalau sama nenek lebih deket, tapi kalau sama kakek gue rasanya takut. Karena kakek gue itu jarang ngomong, jarang ngobrol. Terus kayaknya juga dia bukan tipe yang ngumpulin cucu, enggak. Tapi kalau sama nenek kita lebih deket gitu loh. Jadi misalnya kalau, dulu kan zaman dulu film India Nah, terus nenek tuh suka manggil tuh, emak lagi nonton ini nih, kita nonton. Enggak semua cucu sih demen, tapi gue demen tuh nonton India. Ntar si nenek nangis, gue ikut nangis. Uji kutai. Ya tapi jadi, terus kayak nenek demennya lagu keroncong. Gitu. Gue tau banget gitu ya. Jadi kalau antara kakek sama nenek, terus kakek gue meninggal waktu gue umur 9 kalau nggak salah. Tapi kalau nenek sampai gue udah kerja, gue masih nikmatin gitu. Jadi gue memang lebih dekat sama nenek. Dina gitu. Dekat juga sama Oma ya? Iya. Iya. Ya. Kalau sama Opa? Nggak kenal. Oh. Jadi Oma dari pihak papa atau pihak mama, kalau nggak salah Opa itu dari kedua belah pihak meninggal waktu tahun saya lahir. Jadi nggak kenal. Kalau Oma kenal dari pihak papa, kenal dari pihak mama. Oh ya kalau itu yang gue deket, nenek dari pihak bokap ya. Kalau pihak nyokap sama kayak Dina, nyokap waktu kelas 6 SD udah nggak ada papa mama, udah meninggal. Jadi gue juga nggak kenal kakek nenek dari pihak nyokap. Oh gitu. Gue masih terberkati dengan nenek 2 sih. Oh, iya. Walaupun yang dari pihak papa paling seminggu sekali ketemu ya. Kalau iya. Oh iya seminggu sekali. Karena seingat gue itu selama ada si nenek dari papa itu kita haruslah gitu loh. Maksudnya papa berusaha bawa nih istri sama anak-anaknya paling nggak lihat si omah nih seminggu sekali. Karena lama-lama tuh dia kan udah jatuh berapa kali. Kasihan udah 80-an kan. Pada yang terakhir-terakhir memori gue gitu ya. Udah kupingnya tuli. Terus udah cuma bisa duduk, nggak bisa jalan lagi karena jatuh terus kayaknya ada yang patah gitu. Ya, kasihan. Terus udah kasihan lah, udah pikun. Terakhir udah nggak kenal nih siapa. Kalau yang dari mama itu kan si omah itu tinggalnya mencolok-mencolok, bukan mencolok-mencolok. Ntar kadang di tante gua, ntar kadang di mama gua. Jadi kita deket gitu loh, tinggal satu rumah. Kebanyakan orang kan mikir masyarakat Belanda itu masyarakat yang sangat individualistis, terus maksudnya kadang sama keluarga juga kayak ya pokoknya beda lah sama Indonesia. Kalau menurut kalian, pengalaman kalian selama tinggal di sini gimana? Ya dan tidak. Kalau menurut gue ya, karena selama tinggal di sini gue menemukan orang Belanda yang keluarganya juga seperti keluarga Indonesia, saling membantu, bahu-membahu ya, menolong. Maksudnya ada sesuatu masalah, ngerangkul semua. Tapi gue juga kenal orang Belanda yang istilahnya kakak adik, ya itu masalah dia, bukan masalah gue. Ya, tapi kan itu kakak lu. Ya, terus kenapa? Gitu ya. Terus kenapa? Bukan masalah gue. Yang terkadang nggak ngomong lagi sama kakaknya atau sama adiknya. Terus juga gue pernah lihat juga orang tua yang punyanya orang tua loh ya sama anaknya. Ya gitu, oh dia udah keluar rumah, oh dia kesusahannya tanggung jawab sendiri. Kadang mikir, lo orang tuanya lo, kok bisa lihat anak lo susah gitu loh. Jadi kadang-kadang circle yang seperti itu kembali lagi nanti kepada anaknya, di mana orang tuanya tua, anaknya ya udah lo masuk aja yang ngurusin tempat orang tua. Gue ngeliat lo kalau gue sempet aja. Nah
circle itu tuh akan berbalik lagi. Jadi gue ngeliatnya iya dan tidak, karena gue pernah lihat dua belah pihak gitu loh. Kayaknya tergantung lu tumbuh di keluarga yang seperti apa sih. Kalau yang kaku banget, yang individualistis, ya seperti itu tuh. Lu gua. Atau nggak lu ting tong, lu nggak pakai telepon nih, mau datang nih, buka pintu, hey, oh iya kita mau makan, lu datang lagi 1 jam lagi, gubrak, tutup pintu, udah lu pulang lu. Kalau di sini lu nggak bisa ya datang tanpa abstrak sebelumnya gitu, walaupun nama keluarga. Di sini maunya semua ada pembicaraan terlebih dahulu. Jadi untuk spontan lebih sulit di sini. Kalau lu gimana? Kalau gue keluarganya mertua kan udah cerai. Tapi waktu mertua laki masih ada, mertua akhirnya mereka tuh rukun-rukun aja gitu loh. Jadi kalau ulang tahun mereka saling datang, terus Natalan bersama kayak gitu kan. Nah terus tapi lama-lama ya kayak ada slack atau apa, waktu itu gue belum tahu. Jadi udah mulai renggang lah mereka gitu kan, antara kakak ipar gua sama papa suami gua gitu kan, karena itu papa tiri lah istilahnya. Nah tapi kalau gue sendiri sama mertua dibilang deket tidak, tapi dibilang tidak juga deket, karena gue yang ingetin suami gitu loh. Maksudnya kita udah lama nggak ke mertua gitu kan, nggak ke mamah lo gitu. Oh ya kita datang. Tapi sekarang mertua gue udah nggak bisa tinggal sendiri, umurnya udah 94, jadi dia tinggal di One Centrum, apa ya? Kayak bukannya rumah jompo, jadi rumah perawatan untuk orang-orang yang tidak bisa lagi merawat dirinya sendiri gitu loh. Nah itu juga kita nggak tiap minggu ngunjungin gitu loh, tapi gue juga yang suka ngingetin sama suami, udah lama, udah 2 minggu lo nggak datang, atau udah 3 minggu nggak datang gitu loh. Terus kalau hubungan gue sama ipar, kita nggak ada waktu khusus untuk bertemu, tapi tiap kali kita ketemu itu selalu kita merasa dekat gitu. Jadi kadang idenya pun kadang dari kakaknya suami ini, dia telepon, udah lama nggak ketemu, lu datang dong ke gue, atau kita boleh nggak datang gitu. Tapi memang selalu ada telepon. Jadi kita nggak bisa, kecuali kalau misalnya dia kita misalnya daerah mana gitu loh, tiba-tiba deket sama rumah lu gitu loh, bisa nggak nih kita mampir, tapi kita harus telepon dulu gitu. Iya. Nggak kayak kita di Indonesia di pintu, gitu loh. halo. Kayak gue misalnya lagi ke daerah Alkmaar nih, Iya. gue tiba-tiba ntar aja udah di bawah rumah Dina baru gue telepon, Din, gue depan pintu. Kalau ini nggak bisa, tapi hubungan gue sama ipar itu termasuk dekat gitu, meskipun kita jarang ketemu. Gue masih bersyukur, tapi ada orang kan yang bisa setahun gitu nggak ketemu, tapi gue juga bisa berapa bulan baru ketemu, tapi sekali ketemu tuh kita berasa deket gitu, Kayak bisa baru ngobrol ketemu lama. kemarin ya? Iya, bisa ngobrol lama gitu loh. Cocok gitu loh. Ya karena suami gue cuma punya 1 kakak, nggak ada kakak, nggak ada adik yang banyak gitu, ya udah jadi mereka berdua ini cukup dekat lah gitu. Gue juga denger dari kayak sepupu gue gitu, jadi antara sama sesepupu kayak udah nggak ketemu lagi loh, sayang deh. Kalau dulu gue ingat kan nenek nih gitu ya, jadi karena selama ada si nenek ini, itu kan kita tiap minggu datang loh ke rumah kayak nenek. sama nenek gue dari pihak papa. Jadi kita tiap minggu datang gitu, kayak wajib. Bukannya Kesadaran. kesadaran, tapi kita tuh senang, kita ke rumah Iya. emak yuk gitu kan, datang nih ke rumah emak, terus kita jajan lah, kita apa, terus kita pulang. Tapi minggu depan tuh itu waktu yang kita nantikan gitu loh, datang. Tapi begitu nenek gua meninggal, jadi kan balik ke keluarga masing-masing. Jadi kalau ketemu mungkin kalau ada acara apa, terus ulang tahun kan nggak tiap tahun di Indonesia kita ngerayain. Terus kayak paling Chinese New Year atau Natal. Tapi ya gua rasa kayaknya udah nggak sedekat seperti kalau ada nenek. Nggak tahu deh, kayaknya gue dengar dari sepupu gue, jadi kita udah jarang ketemu karena masing-masing kerja, sibuk, terus ngurusin anak gitu kan. Terus di Indonesia kan kerja ya Res, di Jakarta macet, jauh. Jadi kayaknya Sabtu Minggu udah untuk keluarga masing-masing. Iya. Gitu Ya loh. secara halus dibilang
udah bergeser kebudayaannya juga menjadi individualistis sedikit ya. Tapi kita Beda ngerti dengan juga karena mereka udah kerja. Ya kan zaman dulu kan yang kerja nggak terlalu banyak. Sekarang istilahnya suami istri pada kerja. Ya kan? Terus anak-anak sekolah, belum ngeles. Jadi kayak Sabtu Minggu mereka mau pakainya, kita pergi ke sini yuk. Kan nggak ada kan, oh kita pergi yuk ke rumah sepupu. Kan jarang. Mau ngapain juga ke sepupu gitu kan. Mendingan kita, oh kita jalan-jalan sama keluarga Family kita. time, quality gitu. time. Gitu loh. Tapi kalau dilihat ya, kalau boleh ngomong ya, anak zaman sekarang dibandingin dengan zaman dulu, tempe sekarang. Oh iya, Ya? lebih pada manja-manja. Bukan maksudnya membandingkan ya. Kalau lihat gue begini dengan keadaan orang tua gue dulu ya, gila ya. Kayaknya mama papa dulu nggak ngeluh gitu, capek nggak capek, hajar gitu kan. Kalau sekarang, enggak gue capek, lain kali aja gitu. Atau enggak, ntar ya Ma ya, capek nanti dulu ya. Kayaknya zaman dulu nggak ada yang begitu loh. Nggak ada. Di satu pihak disayangkan, tapi di lain pihak zaman berubah sih, mau dimanapun juga zaman berubah. Cuman gue selalu berpegang satu, jangan lupa keluarga, apalagi orang tua. Itu aja.